Sebelum mendengarkan episode ini, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman yang lebih maksimal. Journal of Terror, Kelana, Episode 3, Ekspedisi Misterius. Barusan, ibu baru saja telepon. Ada berita nggak enak. Katanya, ayah jatuh di kamar mandi. Kemungkinan stroke. Sedih dengernya. Dan ibu juga bilang aku nggak usah pulang ke Bogor. Soalnya belum lama aku udah pulang nengok ayah dan ibuku. Kata ibu, yang penting aku sehat-sehat. Aku nggak bisa berpikir jernih hari ini. Telepon barusan bikin aku cuma bisa bertahan di kosan dengan perasaan was-was. Tapi yang bikin aku semakin gak bisa mikir jernih adalah ketika ibu bilang kalau untuk sementara keluarga Bogor gak akan bisa ngasih kiriman dulu ke rekeningku. Ini artinya aku harus bisa dapetin beasiswa gimana pun caranya. Uang tabunganku kayaknya cuma cukup buat bertahan sebulan 2 bulan. Gak nyampe 2 bulan lah. Sebulan juga wassalam. Belum lagi mesti bayar kosan bulan depan. Kalau begini ceritanya, bisa-bisa aku kelempar balik ke rumah kakak, gabung sama anggota keluarga lain, plus bayi yang tiap 2 jam nangis mintain susu. Dipicu kondisi yang mencemaskan kayak gini, bikin aku langsung siap-siap berangkat lagi ke kampus, lanjut ke rektorat. Semoga aja aku bisa nemu beasiswa cadangan. Nah, pas lagi buka pintu kamar, Yusuf berdiri menyambut sambil sumringah. Ayo ikut gue, bokap pengen ketemu lo nih sebelum kita berangkat. Ya aku bingung, dia ngomong kayak gitu. Ikut kemana dulu nih? Aku tanya. Udah, ikut aja dulu, masuk mobil buruan. Aku langsung jelasin kalau aku gak bisa ikut dia karena aku harus urus masalah beasiswa. Beasiswa apaan? Udah, kalau lo butuh suntikan dana kuliah, lo ikut gua. Kalau lo bersedia ikut ekspedisi ini, lo juga bakal dapat bayaran. Lebih gede malahan dari beasiswa. Aku langsung nanya, ekspedisi apaan, Suf? Dia malah cengengesan. Udah, lo denger aja nanti. Aku cuma diam di sepanjang perjalanan. Meskipun ini kedengarannya janggal, tapi menarik juga kalau aku bisa sampai dapat duit tambahan dengan cara ikut ekspedisi, apalah itu nanti yang Yusuf rencanakan. Paling enggak, aku bisa meminimalisir kemungkinan buat jadi miskin. Toh yang ngajak Yusuf ini, aku juga kenal orangnya. Dan kali ini, dia bakal ngenalin aku ke orang tuanya. Bokapnya lebih tepatnya. Entah kemanapun ekspedisi itu, dan apa kaitannya sama pendakian gunung nanti, sejauh ini semuanya masih blur. Aku cuma bisa berpegang pada satu prinsip. Mengalir, mengikuti arus takdir. Mobil yang dikendarai Yusuf memasuki pelataran sebuah rumah besar. Bahkan buat mahasiswa miskin macam aku, ini rumah kelewat besar. Mewah banget. Pintunya aja tinggi-tinggi. Sambil terbengong-bengong memandangi kekayaan si pemilik rumah, yang mana itu bokap si Yusuf, aku jadi menarik kesimpulan sederhana. Pantes saja anaknya yang masih mahasiswa ini punya usaha kos-kosan. Rumah bokapnya aja segede gini. Di sebuah ruangan terbuka yang letaknya di bagian belakang bangunan, aku disambut oleh seorang laki-laki paruh baya dengan dandanan santai. Penampilannya yang nyentrik itu mengundangku buat refleks mengamati lebih jeli. Kacamatanya Ray-Ban Gradient, jam tangannya yang perak menggilap, memantulkan cahaya siang menjelang sore,
Beliau bercelana pendek putih dan kaos polo hitam dengan rambut sedikit gondrong beruban. Tapi, yang bikin penampilan orang ini makin kelihatan nyentrik adalah cerutu besar yang dia jepit di tepi bibirnya. Udah kayak mafia. Ironisnya, om-om sangar ini gak ada serem-seremnya. Dengan ramah, beliau mengulurkan tangannya. Kami pun bersalaman. Waktu dia bicara pun, cerutunya masih nempel di emut. Jiwa miskinku langsung terancam oleh aura kekayaan orang ini. William, panggil saja Om. Om Will. Suara beratnya keluar di antara asap cerutu. Buru-buru aku juga mengenalkan diri. Prana Om. Salam kenal. Tiba-tiba Yusuf langsung menceritakan semua yang aku lakukan di kosan. Soal aku yang bisa lihat makhluk-makhluk, juga soal aku yang bisa mindahin mereka. Dan Yusuf bilang cuma aku yang bisa bertahan di kosan yang berpenghuni itu. Bahkan Yusuf menyebut-nyebut nama Mas Muklis untuk menguatkan ceritanya. Karena gak enak, langsung aja aku potong omongannya. Ah, gak Om. Kayaknya Yusuf terlalu berlebihan. Dibilang kayak gitu, Yusuf malah tambah semangat ngomong ke Om Will. Berlebihan? Enggak lah. Prana emang cocok buat diajak ekspedisinya Papa nih. Aku diam menunggu. Melihat penjelasan Yusuf yang meledak-ledak itu malah bikin aku salting. Bukan apa-apa, tapi ini ada orang tajir melintir begini. Apa iya mempan dikasih cerita demit-demitan? Meskipun ini cerita anaknya sendiri, aku masih tetap gak yakin. Tapi ternyata tebakanku salah besar. Sambil senyum, Om Will mulai menjelaskan. Begini Prana, Yusuf bilang kamu suka mendaki. Dan saya lihat Yusuf kayaknya akrab dan cocok sama kamu buat teman ngobrol. Nah karena itu, saya pribadi mau ngajak Prana ikutan ekspedisi kami buat menemani Yusuf ngobrol selama pendakian. Aku pun mulai bertanya ke Om Will perihal pendakian ini. Maaf Om, kalau boleh tahu, saya mau diajak mendaki kemana? Dan kapan Om? Di sini muka Om Will sudah mulai serius. Nah, ini yang paling menarik Prana. Kami mau mengadakan pendakian ke Semeru untuk melakukan ekspedisi pencarian danau Ranu Tompe. Ranu Tompe adalah sebuah danau kecil selain Ranu Kumbolo yang letaknya tersembunyi di lingkar Gunung Semeru. Saya dan beberapa kenalan saya, termasuk si Yusuf, akan berangkat ke sana seminggu lagi. Dan saya minta kamu juga ikut. Begitu katanya. Dan Om Will juga menjelaskan kalau nanti anggota ekspedisinya bakal terdiri dari ahli botani, pakar geografi, juga pendaki-pendaki senior. Aku gak bisa langsung menjawab. Sebenarnya ini ajakan yang seru, tapi situasinya kayak kurang pas dengan kondisiku sekarang. Beasiswaku, kiriman uangku, ayah, semuanya muter di kepalaku. Tiba-tiba Yusuf ngomong, "Pah, Prana ini lagi ribet ngurus beasiswa buat perkuliahan semester depan. Nah makanya sekarang Yusuf bawa Prana ke sini buat ngasih tahu Papa kalau biaya kos Prana bakal digratisin selama semester. Boleh kan?" Aku kaget sih Yusuf ngomong kayak gitu ke bapaknya. Yang lebih kaget lagi ternyata bapaknya setuju. Dan ditambah kaget waktu bapaknya nanya, "Prana, emangnya berapa biaya semesteran kamu? Kok sampai cari-cari beasiswa segala?" Belum aku jawab, Yusuf ngomong, "Ah, paling berapa sih Pak? 10 atau 12?
Mendengar itu, Om Will langsung ngomong, "Ya sudah, kita saja yang bayarin semesteran kamu. Pokoknya, kamu tinggal berangkat aja, temenin si Yusuf. Soal biaya kuliah, biaya kosan, biar itu Om yang tanggung. Nanti Yusuf yang atur, oke?" Gila, aku udah gak punya alasan lagi buat menolak. Ini ajakan yang seru dan menarik. Apalagi dengan iming-iming digratiskan biaya kos dan kuliah. Akhirnya, karena aku juga terpojok dengan situasi keuangan keluarga di rumah, aku langsung mengangguk menyetujui ajakan ikut ekspedisi ini. Modal dengkul doang cuy. Tapi pas aku mau pamitan, Om Will bilang, "Ini ekspedisi rahasia, Prana. Gak boleh ada yang tahu, termasuk orang tua kamu. Pokoknya, kamu tinggal percaya aja. Ikut kita. Aman. Dijamin." Aku jawab dengan anggukan mantap. Gampang lah itu. Selama ini, aku juga jarang izin orang tua kalau mau mendaki. Soal apa itu Ranu Tompe, seperti apa rutenya, dan berapa lama ekspedisi ini akan berlangsung, biar dipikir belakangan. Toh, aku cuma dibayar buat nemenin Yusuf. Sore itu, aku pulang ke kosan dengan beban keuangan yang sedikit terkikis. Malam itu aku tidur lebih awal. Hujan yang turun sejak maghrib bikin aku makin cepet-cepet pengen ngumpet ke dalam selimut. Dan dalam hitungan menit saja, aku sudah hilang kesadaran. Entah berapa lama aku tertidur. Sadar-sadar, aku kebangun gara-gara suhu udara di dalam kamar yang jadi lebih dingin. Bahkan kelewat dingin. Sambil gelagapan, aku nyoba bangkit buat nyari handphone. Tapi aku langsung panik. Tubuhku kok gak bisa gerak. Wah, aku ketindihan. Sleep paralysis. Aku telentang memandangi kegelapan. Secara perlahan, aku mulai berjuang buat menyempurnakan kesadaranku. Dan tepat di waktu aku mulai bisa menata napas, aku tercekat, saking kagetnya. Di langit-langit kamar, persis tegak lurus sama tubuhku, aku ngeliat bayangan hitam nempel di atas. Belum sempat aku mikir jernih, bayangan itu pelan-pelan turun, mendekat ke tubuhku yang kaku kayak batu. Semakin dekat, wujud bayangan itu semakin jelas. Betapa kagetnya aku melihat sosok perempuan bergaun merah, seperti yang aku lihat di mimpi-mimpi belakangan. Aku pengen teriak, tapi sama sekali gak bisa. Dan tepat sewaktu mukanya yang putih pucat itu hampir nempel di mukaku, dia membuka mulutnya. Baunya busuk, lebih busuk dari bangkai. Lalu, dengan mulut yang dibuka perlahan, dia berteriak marah.